berkas permohonan perizinan kamu dijemput langsung di rumah atau kantor. Diajibin aja. Diajibin aja. Diajibin aja. Diajibin aja. Jangan sampai masalah menghantuimu. Urus izinku sekarang juga. Diajibin aja. Diajibin aja. Follow Instagram @layananjakarta. Disiarkan langsung dari Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, dan channel YouTube BPSDM DKI Jakarta. Inilah dia, Podcast Rabu Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda. Rekan ASN dan warganet yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali pada program acara yang selalu dinanti dan diminati. Program acara yang menjadi idola para orang tua dan kaula muda dalam dan luar negeri karena karyanya yang tanpa henti. Selamat bergabung kembali bersama Podcast Rabu Belajar yang merupakan sebuah learning session bagi ASN Provinsi DKI Jakarta. Membahas berbagai isu-isu penting dan terkini di Jakarta. Bersama saya, Dwi Aulia. Podcast Rabu Belajar. Podcast Rabu Belajar berkualitas, terdepan, dan terbaik. Pada episode ke-110 ini, dengan mengangkat tema Menolong dengan Sepenuh Hati bersama Palang Merah Indonesia, Provinsi DKI Jakarta. Spesial Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia ke-78 tahun 2023. Alangkah indahnya dengan tetap menjaga budaya bangsa yang luhur. Kita awali dengan pantun. Mukadimah awal kata dengan bismillah. Segalanya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari indah bersinar menerangi muka bumi. Sinarnya menyehatkan tubuh. Salam hangat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membuat lidi, jangan lupa diikat pakai tali. Kita berjumpa kembali hari ini. Podcast Rabu Belajar hadir kembali. Sebelum podcast ini dimulai, saya hendak menyampaikan bahwa rekan ASN Jakarta dan warganet tidak perlu menuliskan saya hadir di kolom komentar. Karena bukti kehadiran dapat diakses melalui SIM Diklat strip bpsdm.jakarta.go.id. Di SIM Diklat tersebut, rekan ASN Jakarta juga bisa mendapatkan e-sertifikat. Kolom komentar YouTube hanya digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan juga tanggapan. Rekan ASN Jakarta dan warganet dapat memberikan pertanyaan ataupun tanggapan kepada narasumber pada hari ini yang akan saya bacakan di akhir acara nanti dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan. Pemprov DKI Jakarta akan selalu membuat terobosan berupa karya dan prestasi yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan wawasan bagi ASN, warga Jakarta, Indonesia, dunia, termasuk dunia maya. Untuk narasumber podcast Rabu Belajar kali ini, kita akan berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta.
Hadir bersama kita Bapak Andi Angger Sutawijaya selaku Ketua Bidang Anggota dan Relawan Provinsi DKI Jakarta. Halo Bapak. Halo Kak. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir Terima pada kasih hari ini kembali. di podcast Rabu Belajar. Terima kasih kembali sudah diundang. Baik. Bapak, kalau boleh tahu panggilannya apa nih? Sudah ada 3 suku kata ya? Andi, Angger, atau Sutawijaya Pak? Saya sapaannya nih. Teman-teman di kantor dan teman-teman biasa manggil saya sih Angger ya Kak. Angger. Iya, Kalau Kak. sapaan di PMI-nya biasanya apa Pak? Ada yang khas mungkin? Bapak atau kakak atau apa nih? Biasanya kami panggil dengan kakak. Jadi Kakak boleh ya? panggil dengan sapaan Kak Angger. Kak Angger, Ya, baik. boleh. Kalau saya sendiri Kak, Eh, apakah adik jadinya atau bagaimana nih? Waduh, nanti jadi adik kakak dong. Adik Ya, kakak. Kayaknya aku panggil aja kakak juga kali ya. Kak Aul Baik, ya. jadi Kak Angger dan Kak Aul ya? Iya, Kak Aul. Tadi pagi-pagi gini Kak Aul udah merah merona nih. Wah. Kayaknya pakaiannya mantap sekali ya. Pakaian spesial Kak ini ya? Wow. Iya, Pinter iya. banget nih Kak Angger, saya menggunakan pakaian ini bukan karena pakaian partai ya Kak, atau pakaian SPBU atau juga pemadam kebakaran. Oke. Tapi ini adalah pakaian yang spesial, spesial yang biasa dipakai oleh relawan PMI, betul ya Kak? Betul, betul. Yang bekerja betul. di lapangan seperti Betul, itu ya Kak betul, ya? betul. Kami ketika melakukan pelayanan kemanusiaan di lapangan, relawan-relawan kami tuh memakai pakaian ini. Kenapa merah? Karena biar lebih mencolok dan bisa apa ya? Langsung teridentifikasi, terlihat ya? langsung Oh, terlihat iya, gitu betul. kalau melakukan pelayanan kemanusiaan. Betul gitu. sekali. Nah kalau malam juga langsung terlihat nih ya Betul. Pak. Ini Jadi ada sakral lus-lusnya sekali tuh Sakral pakaiannya. sekali, betul. Jadi mau pagi, siang, malam kelihatan langsung nih. Betul, betul. Bangga banget ya Kak, hari ini memeriahkan HUT PMI. Jadi saya izin menggunakan pakaian ini Kak Angger. Iya, nggak apa-apa. Baik Kak Angger, aku juga benar-benar penasaran nih Kak Angger sama Ya. PMI. Karena PMI ini kalau boleh tahu kita berangkat dari sejarahnya dulu boleh Oke. ya Kak? Sejarah PMI dunia ini kan dari Bapak Henry Dunan, Ya, betul ya Pak? betul. Yang pada saat itu melakukan perjalanan berdagang, betul Pak? Betul, betul, betul. Melakukan betul. perjalanan berdagang dan melihat banyak sekali korban-korban dari perang seperti itu ya Pak ya? Betul, Mungkin betul. boleh dijelaskan lebih lanjut? Ya, jadi memang kalau gerakan Palang Merah secara dunia, Bapak Palang Merahnya tuh John Henry Dunan memang. Baik. Seperti yang tadi Kak Aul sampaikan bahwa di dalam perjalanan ekspedisi dagangnya, Ya. beliau melihat banyak korban perang kala Ya. itu, dan kemudian beliau tergerak untuk turun tangan membantu para korban perang yang saat itu berjatuhan. Baik. Nah, gerakan itu kemudian mengorganisir masyarakat sipil yang ada di sekitar situ untuk membantu juga korban-korban perang, dan setelahnya ceritanya itu Ya. kemudian menginspirasi banyak orang di dunia untuk Wow. kemudian melakukan hal yang sama. Oke. Dan akhirnya Indonesia juga waktu itu terinspirasi. Baik. Dan kemudian masuk ke Indonesia di tahun 1945 gitu. Oh, pada saat kemerdekaan ya Pak ya? Saat kemerdekaan. Nah, ada yang menarik Kak Aul Apa tuh, dan teman-teman semua bahwa hari lahirnya Palang Merah Indonesia itu hanya selang 1 bulan dengan hari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh. Jadi bulan lalu tanggal Iya. 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik. Insya Allah nanti tanggal 17 September Iya. kita juga akan merayakan Hari Palang Merah Indonesia. Baik. Jadi ketika waktu itu seingat saya tanggal 3 September Bung Karno pasca memproklamirkan kemerdekaan Indonesia langsung berinisiatif menugaskan beberapa orang untuk membentuk gerakan Palang Merah Indonesia, dan tepat di tanggal 17 September 1 bulan setelah proklamasi ditunjuklah Bung Hatta, Oke. wakil presiden juga yang Sebagai apa itu Pak? sebagai ketua Palang Merah Indonesia yang pertama. Bung Hatta. Bung Hatta. Jadi di tangan Bung Hatta waktu itu Palang Merah Indonesia mempunyai beberapa misi. Iya. Misi pertama adalah menolong korban perang revolusi. Baik. Yang kedua mengurus tahanan perang Jepang gitu ya. Dan yang ketiga ini yang tidak kalah penting, Apa tuh Kak? membawa pesan diplomatik untuk dunia bahwa Oke. Indonesia sudah merdeka. Jadi ketika gerakan Palang Merah Indonesia yang memang secara gerakan Palang Merah ini kan tingkat dunia gitu ya.
diakui oleh dunia, maka secara otomatis dunia juga sedang mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Wow. Jadi selain misi kemanusiaan, kita juga punya misi diplomatik Kak waktu itu. Oke, baik. Sebenarnya sangat mudah diingat ya Kak ya. Untuk ulang tahunnya Indonesia di 17, 17? HUT-nya PMI di 17 September. Jadi di tahun yang sama. Di tahun yang sama, sangat mudah sekali untuk diingat ya Kak. Nah itu kan tadi sejarahnya dari dunia, Indonesia, lalu memang base camp-nya itu di Jakarta ya Pak? Oke, jadi memang pertama kali markas Palang Merah Indonesia itu memang ada di Jakarta Kak. Oke. Dan semua aktivitas pelayanan kemanusiaan berpusat di Jakarta. Karena waktu itu juga Jakarta kan juga jadi pusat lalu lalang dan pusat pemerintahan Hindia Belanda sebelumnya. Betul. Jadi ketika itu pusat aktivitasnya di Jakarta dan baru sekitar tahun 70 secara resmi cabang DKI Jakarta, cabang Jakarta itu diresmikan. Dan itu juga menandakan bahwa cabang-cabang Palang Merah Indonesia yang lainnya itu juga didirikan gitu ya, karena Palang Merah waktu itu merasa penting untuk bisa menjangkau semakin banyak daerah yang terhadap layanan kemanusiaannya gitu. Betul. Memang sebenarnya PMI ini sangat dibutuhkan ya Kak ya. Betul sekali. Sesuai dengan tema pada hari ini ya, menolong sepenuh hati. Iya, ya mudah-mudahan 70 tahun perjalanan tadi 78 tahun perjalanan Palang Merah Indonesia untuk menolong dengan sepenuh hati bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat luas. Amin. Kalau boleh tahu Kak, aksi apa sih Kak yang membuat tema ini akhirnya muncul nih, menolong sepenuh hati? Iya, sebenarnya ketika kita bicara soal kemanusiaan, apalagi aktivitas tolong-menolong, itu rasanya tidak bisa dilakukan ketika itu hanya setengah hati gitu ya. Baik. Karena objeknya adalah manusia yang dan kita juga subjeknya yang menolong juga manusia, itu rasanya penting sekali di saat-saat seperti ini, apalagi kemarin ketika kita saat pandemi gitu ya. Oh iya, betul sekali. Rasanya kita melihat bahwa pelayanan kemanusiaan, tolong-menolong sesama manusia itu betul-betul dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, kita ingin sebenarnya pasca pandemi ini vibes-nya nggak berkurang, bahwa masyarakat kita semua bisa melewati fase pandemi yang sulit itu dengan saling tolong-menolong dengan sepenuh hati. Dan itu harapannya jadi budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta, untuk bisa terus tolong-menolong secara sepenuh hati gitu. Yang ke-78 ini nih Kak Angger, di PMI, aku belum tahu nih Kak, boleh nggak sih Kak dijelasin komponen apa saja yang ada di PMI? Kalau yang saya dengar kan ini hanya pengurus dan juga relawan. Apakah hanya itu saja nih PMI atau ada lagi? Silakan Kak. Sebenarnya ada 4 komponen utama yang sehari-hari menggerakkan pelayanan kemanusiaan untuk Palang Merah Indonesia. Pertama ada pengurus. Jadi pengurus ini di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan itu ada pengurusnya. Yang kedua itu adalah pegawai yang memang bekerja secara profesional dan kemudian memastikan layanan kemanusiaan itu bisa terselenggara dengan baik di masyarakat. Nah itu mereka yang pegawai. Lalu ada publik halayak yang juga tergerak untuk membantu pelayanan kemanusiaan, karena kita tahu kalau untuk membantu sesama manusia ini harus berkolaborasi, harus banyak pihak terlibat. Nah, maka kita membuka ruang sukarelawan atau relawan untuk juga terlibat dalam pelayanan kemanusiaan PMI. Jadi kita ada relawan tuh, relawan ada, kalau kakak masih kuliah pasti ada UKM KSR, Kop Sukarela. Nah itu mereka juga terhubung dengan kami di PMI. Dan ada tenaga sukarela. Tenaga sukarela tuh misalnya ketika kakak berdonor darah. Nah sebenarnya kakak juga sedang membantu pelayanan kemanusiaan untuk sesama kan. Ketika kakak mendonorkan darahnya kakak, sebenarnya kakak sedang menolong 3 manusia di luar sana yang sedang bukan hanya penting, genting membutuhkan darah
kita Oke, gitu ya. betul. Karena apa? Karena ini ada kaitannya dengan nyawa. Jadi kakak juga ketika berdonor darah sudah menjadi sukarelawan yang membantu Gerakan Palang Merah Indonesia. Dan yang ketiga, yang keempat ada anggota PMR. Anggota PMR ini Menarik. mereka di luar sana yang mau terlibat, namun bingung keterlibatannya nih Sejauh mana mana, gitu ya. iya. Jadi nanti ada anggota-anggota spesial dan yang lain-lain. Memang Baik. tokoh masyarakat yang punya daya jangkau gitu ya Iya. ke khalayak jauh lebih luas itu yang kemudian dijadikan sebagai anggota gitu. Oke, baik. Jadi komponennya ada pengurus, ada juga bahasanya staf ya mungkin ya Pak ya? Iya, pegawai Lalu atau staf ada ya, betul. Pegawai atau staf, ada relawan PMI dan juga ada anggota PMR itu sendiri Oh ya Pak? iya betul. Tadi kelupaan anggota PMR. Iya. Jadi PMR ini jadi salah satu pelayanan kemanusiaan Iya. yang kami lakukan. Ngapain ya kok pelayanan kemanusiaan sampai tingkat sekolah? Iya, Keberlangsungan pelayanan kemanusiaan itu Baik. harus dipastikan bahkan sejak dini. sangat setuju sekali Kak. Jadi kalau kita dulu waktu sekolah Iya. ada tuh PMR di SD, Iya. PMR di SMP, PMR di SMA. Iya. Jadi kita nyebutnya PMR Mula, Madya dan Wira. Jadi Oh, hampir oke. semua sekolah di Jakarta, baik sekolah umum maupun madrasah, Baik. itu insya Allah ada PMR-nya gitu. Baik, jadi seperti itu warganet semua, komponennya ada 4 ya teman-teman semua ya, untuk warganet semua ya. Jadi kalau untuk Kak Angger sendiri berarti di kepengurusannya ya Kak? Betul. Saya diamanahkan di kepengurusan Baik. PMI Provinsi DKI Jakarta periode 2020-2025. Baik, Gitu. masih 2 tahun lagi ya Kak? Masih Kalau- cukup panjang. Masih cukup panjang. Kalau boleh tahu nih Kak, tupoksinya Kak Angger di jabatannya Kak Angger yang sedang Kak Angger jalankan nih, apa Iya. nih Kak? Saya diamanahi sebagai pengurus bidang anggota dan relawan. Oh, Jadi pas memang aktivitas atau tanggung jawab saya adalah memastikan bagaimana teman-teman relawan Iya. yang tergabung di Palang Merah Indonesia itu bisa punya keahlian yang Iya. cukup mumpuni sehingga ketika sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan pelayanan ke Palang Merahan, relawan juga bisa siap turut serta ambil bagian Iya. untuk melakukan pelayanan kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan pembinaan kami di di PMR Iya. Mula Madya Wira itu terus terselenggara. Kenapa? Karena ini adalah misi kita untuk bisa memastikan pelayanan kemanusiaan itu ada seumur manusia masih ada. Baik. Jadi memastikan pelayanan kemanusiaan ada selama umur manusia masih ada itu penting untuk dikenalkan sejak Baik. usia dini tadi. Gitu, Kak. Baik. Berarti dari Kak Angger sendiri ini tadi kan sudah dijelaskan komponennya dan juga tupoksi dari Kak Angger itu Iya. sendiri ya. Aku penasaran nih aktivitasnya dari PMI itu sendiri apa tuh Kak? Kan ada banyak nih ya komponennya ya. Ada kepengurusan dari Betul. staf atau pegawai dan lain-lain. Betul, tentu pelayanan kemanusiaan yang dilakukan oleh PMI itu cukup luas ya Kak Aul. Jadi mulai yang paling sering didengar oleh masyarakat itu adalah donor darah misalnya. Ya, aku melakukan itu Kak. Wow, kapan terakhir kali? 16 Agustus. 16 Agustus. 16 Oke, Agustus. mudah-mudahan Oktober sudah bisa datang bulan lagi lagi, ya. ya. Sudah bisa datang lagi untuk berdonor darah ya, Kak. Iya. Dan kau donor darah di mana? Saya di PMI Kak, PMI yang yang pusat Salemba. pusat. Oh, yang di Salemba. Keramat ya? Iya, Keramat Jati. Iya, Keramat. mohon maaf kalau yang sekarang Keramat itu Raya ya, Kak? sedang ada Direnov ya, Kak? renovasi, jadi mungkin pelayanan donor darahnya agak kurang maksimal. Jadi di sini juga saya memohon maaf kalau ada terjadi itu. Mudah-mudahan ke depan kita sedang bersiap untuk memastikan pelayanan donor darah berjalan dengan baik. Itu yang Baik. pertama, donor darah, Kak. Iya. Yang kedua tadi aku ceritain soal pembinaan Palang Merah Boleh. remaja di tingkat sekolah. Iya. Yang ketiga, Kak, ini ada pertolongan pertama. Oke. Jadi untuk mereka-mereka yang warga Jakarta yang membutuhkan ambulan dan Baik. bahkan ketika COVID kemarin, Ya. ambulan kita tuh kru ambulan kita dan ambulan kita itu berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan memastikan pelayanan Ya. kesehatan buat masyarakat Jakarta
dalam konteks ambulan itu terfasilitasi. Jadi Wah, alhamdulillah saat yang lain harus berdiam di rumah Kak Aul, kami dari Palang Merah Indonesia justru harus keluar rumah melakukan pelayanan kemanusiaan Masya Allah. dengan segala macam resikonya. Iya, betul sekali, jadi Kak. itu yang kita lakukan. Yang ketiga, ada juga pelayanan kebencanaan. Baik. Jadi semisal Kak Aul dengar-dengar juga pernah ke Lumajang nih kan, Iya, penempatan betul. di Lumajang. Jadi saat misalnya kemarin Semeru memuntahkan lahar panasnya dan Iya. berdampak ke area sekitar Lumajang, Iya. maka PMI DKI Jakarta bukan hanya melakukan pelayanan buat masyarakat Jakarta, tapi juga ikut Bisa ke sana juga ya, Pak? ambil bagian ke sana Oke. juga membantu masyarakat Lumajang. Baik. Baru-baru ini kami baru saja meresmikan sekolah Baik. yang kita dirikan dari hasil iuran masyarakat Jakarta Wow. untuk disumbangkan ke masyarakat Lumajang gitu. Nah, selain itu juga misalnya ketika masyarakat Jakarta terjadi kebakaran, Ya. kami hadir di sana untuk juga bersama memastikan pelayanan kesehatannya. Baik. Atau ketika misalnya masyarakat Jakarta terjadi banjir gitu Ya. ya, walaupun 5 tahun belakang kayaknya jarang sekali Masih banjir jarang ya. besar gitu ya. Banjir itu juga biasanya kita melakukan aktivitas dapur umum, Oke. terus melakukan water rescue Ya. gitu-gitu ya, dan bahkan mendirikan posko hangat atau membantu pelayanan psikososial buat masyarakat yang terdampak bencana gitu. Wah. Jadi banyak sekali Kak Aul yang dikerjakan dalam konteks Palang Merah. Jadi bukan hanya sekedar donor darah nih gitu. Jadi pelayanannya banyak sektor, banyak aktivitas, dan tugas kami adalah memastikan layanan kemanusiaan itu khususnya buat masyarakat Jakarta terus prima Ya. dengan layanan-layanan dari Palang Merah Indonesia gitu. Baik. Kak. Sesuai tema sekali ya Kak di tahun ini, menolong sepenuh hati Iya, itu memang iya, sudah iya. sangat dirasakan dan memang sudah dilakukan ya oleh PMI dari DKI Jakarta itu sendiri. ya, Doakan Kak. untuk terus penuh hati Kak. Mudah-mudahan kami Mudah-mudahan selalu sepenuh hati ya Selalu Kak ya. sepenuh hati. Baik. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang aktivitasnya Kak. Iya. Nah, aku sebenarnya pengen tahu juga nih Kak. Udah ngobrolin dari tadi relawan nih Kak. Aku Iya. pengen tahu relawan itu apakah yang hadir itu seperti tadi ya Kakak bilang ada info apabila saya sudah melakukan donor darah itu bagian dari relawan Iya. gitu. Yang memang tidak tertulis. Nah, secara administrasinya itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya terdaftar Kak, pasti terdaftar. Jadi kami ini kalau tidak salah ada sekitar 3 juta pendonor aktif Oh, di Jakarta. baik. Jadi kalau masyarakat Jakarta sekarang ada berapa? 10 juta. Jadi mungkin 30%-nya itu adalah pendonor aktif, dan kita masih berharap semakin banyak warga Ya. Jakarta yang terpanggil untuk membantu sesama melalui donor darah. Itu tetap terdaftar Kak. Selain itu kalau dalam konteks relawan yang tercatat gitu yang Ya. terdaftar di kami itu ada sekitar 32.994 relawan. Wow. Itu ada macam-macam tuh Kak. Ada yang di PMR, Oke. KSR gitu ya. Kalau di PMR itu ada 1.609 unit sekolah Iya. yang ada di DKI Jakarta yang menyelenggarakan kepalang merahan. Dan salah satunya siswanya itu kami catat juga. Jadi walaupun dia PMR, Iya. dia itu adalah relawan kita gitu. Oke. Karena seringkali mereka ini juga memiliki peran untuk menjadi teman sebaya yang mengedukasi banyak isu, terutama tentang isu-isu kesehatan di sekolah. Misalnya baru-baru ini Kak, Iya. kami bekerja sama dengan teman-teman untuk menyelenggarakan, mengedukasi Iya. teman-teman di sekolah Iya. melalui PMR tentang HIV/AIDS. Oh. Jadi bagaimana sih sebenarnya teman-teman muda, teman-teman di sekolah itu bisa mengetahui tentang A to Z tentang HIV dan AIDS. Oke. Selain itu juga misalnya baru-baru ini kami juga bikin gerakan menanam pohon Kak. Wah, PMR juga menanam pohon ya, Kak? Dan itu rutin, Wow. dan itu rutin. Jadi
teman-teman di PMR di sekolah melakukan penghijauan buat sekolahnya atau di sekitar sekolahnya. Baik. Jadi itu dari sisi relawan. Kalau KSR Kak, Korps Sukarela ini yang biasanya ada di kampus atau di masing-masing kota juga ada Korps Sukarelanya. Itu ada sekitar 1.862 anggota. Dan tadi tuh tenaga sukarela itu ada 2.243. Jadi sebegitu banyak orang yang terlibat, yang kita bersyukur sekali panggilan kemanusiaan ini ternyata telah memanggil puluhan ribu orang untuk terlibat bersama PMI, khususnya di DKI Jakarta menyelenggarakan pelayanan kemanusiaan. Baik. Gitu, Kak. Kalau saya pengen nih Kak ngajak teman-teman saya nih supaya bisa pakai baju ini nih Kak. Oke. Secara administrasinya tuh kayak gimana Kak? Wow, jadi sebenarnya kalau untuk melakukan pelayanan kemanusiaan tentu melampaui tahapan administratif ya gitu ya. Tapi memang ini kalau kita memastikan sekali kualitas pelayanan kemanusiaan kita itu tidak kualitas pelayanan kemanusiaan yang asal-asalan. Wah, tentu iya, betul. penting ketika mau pakai baju seperti Kak Awel yang merah merona gini pagi-pagi harus melalui beberapa tahapan. Baik. Tahapan pendaftaran di kota atau kabupaten sesuai domisilinya masing-masing. Kenapa sesuai domisili? Karena kita berharap bisa membantu pelayanan kemanusiaan di sekitar rumah tempat tinggalnya. Baik. Yang kedua, mengikuti beberapa pelatihan dasar, seperti misalnya pelatihan dasar pertolongan pertama, gitu. Jadi kalau KSR itu ada di klub KSR-nya tuh Kak. Jadi kita di di teman-teman KSR itu dituntut untuk bisa melakukan aktivitas pertolongan sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Jadi karena ini berkaitan dengan nyawa manusia, nggak bisa main-main gitu. Betul. Jadi kalau Kak Awel nanti mau ngajakin teman-temannya pakai baju yang sama atau terlibat dalam KSR, bisa daftar di PMI kotanya masing-masing, lalu nanti tunggu kapan ada diklat kepalang merahan, sehingga diklat buat relawan sehingga nanti bisa resmi jadi relawan. Tapi kalau mau juga nolong PMI terlibat, sederhananya donor darah deh gitu. Jadi ajakin sebanyak mungkin untuk donor darah gitu. Itu sudah termasuk ya Kak relawan. Sangat. Baik. Nah, kalau relawan ini Kak, apakah relawan ini bisa menjadi pengurus Kak? Bisa dong. Bisa ya? Bisa dong. Jadi syarat jadi pengurus adalah dipilih. Wah, menarik nih. Gimana Betul. Jadi banyak sekali teman-teman yang dulunya mengawali aktivitas pelayanan kemanusiaan di PMI-nya itu berasal dari relawan gitu ya. Dari relawan, kemudian juga ada juga yang jadi staff dari relawan, kemudian jadi staff di PMI. Ada juga yang dari relawan langsung jadi pengurus di PMI. Dan kalau konteksnya pengurus, bisa juga kok orang yang profesional sebelumnya kemudian langsung jadi pengurus PMI. Saya ini adalah bagian dari yang profesional sebenarnya masuk ke dalam PMI. Jadi tapi mendapatkan amanah yang sangat luar biasa untuk memastikan pelayanan kerelawanan dan khususnya DKI Jakarta berjalan gitu Kak. Satu lagi nih Kak, penasaran banget ya. Mungkin warganet dan juga rekan ASN di Jakarta penasaran juga. Relawan itu dibayar nggak sih Kak? Punya income sendiri nggak sih Kak? Iya. Silahkan dijawab. Namanya aja sukarelawan ya. Jadi sukarela itu jadi hal yang sangat prinsip buat di aktivitas sukarelawanan. Jadi kalau ditanya apakah relawan PMI dapat income seperti pegawai atau staf pada umumnya gitu ya, tentu tidak. Tapi kami selalu memastikan proteksi terhadap relawan yang sedang bertugas itu juga sesuai dengan apa yang dia lakukan. Misal nih, ketika melakukan pelayanan mereka akan dapat proteksi asuransi. Karena ini kan pelayanan kemanusiaan ini jadi sesuatu hal yang beresiko tinggi lah gitu. Jadi perlu juga di cover oleh asuransi. Dan yang kedua, ketika melakukan aktivitas kerelawanan kan nggak mungkin juga
dia harus merogoh dari koceknya sendiri. Iya, Biasanya kita baik. pastikan dan kita siapkan untuk selama dia melakukan aktivitas kerelawanan, Baik. itu hal-hal penunjang lainnya dalam kaitannya logistik gitu ya, itu terpenuhi gitu. Baik, jadi yang warganet atau ASN di rumah ya, ASN Jakarta yang mau tergabung juga ke relawan PMI itu bisa ya Kak ya. Dan pada saat ini Kak, apakah setiap hari ini relawan ini memiliki kegiatan nih Kak? Atau pada saat bencana saja seperti itu? Ya. Tentu mereka memiliki kegiatan, misalnya kayak yang di PMR atau KSR di kampus atau di sekolahnya, mereka memang punya program kerjanya sendiri, Ya. punya aktivitasnya sendiri, melakukan pelayanan di satuan pendidikannya masing-masing Baik. gitu. Terus yang KSR di tingkat kota, mereka membantu secara aktif kegiatan pelayanannya PMI. Misal PMI kota itu melakukan pelayanan ambulans, Ya. maka KSR juga terlibat. Oke. Relawan juga terlibat untuk memastikan pelayanan ambulans buat masyarakat Jakarta itu hadir. Bahkan ada kantor markas, kita Iya. sebutnya markas PMI di beberapa kota itu yang membuka klinik Iya. kesehatan. Teman-teman KSR juga bisa membantu kegiatan pelayanan kemanusiaan di sana. Jadi aktivitasnya selalu ada. Ya. Aktivitasnya selalu tersedia. Baik. Karena pelayanan kemanusiaan itu tak mengenal waktu. Jadi teman-teman relawan itu selalu kita panggil untuk bisa memastikan penguatan pelayanan tadi. Baik. Gitu. Kak, boleh dong di-mention lagi tadi berapa sih jumlah dari anggota PMR dan juga relawan yang ada di Provinsi DKI Jakarta? Total rincinya ya, saya Iya, takut boleh. salah nih ya, gitu. Ada kalau PMR dan relawan KSR itu relawan ada 32.994. Baik. Itu tersebar di 1.609 unit sekolah di DKI Jakarta. Baik. Untuk KSR-nya sendiri ada 1.862 anggota dan PSR-nya itu ada 2.243 anggota. Dan kalau data pendonor darah aktif itu seingat saya ada sekitar 3 juta masyarakat Jakarta yang berdonor secara aktif. Baik. Kak, ini kan anggotanya sudah lumayan banyak sekali ya Kak, dari 32 ribuan ya. Ya. Untuk KSR di 1.862 dan TSR di 2.243 anggota. Nah, gimana sih Kak caranya memanage anggota yang lumayan banyak ini Kak? Apakah dengan kegiatan yang mingguan, bulanan atau tahunan seperti itu? Ya, Silakan, Kak. tentu pekerjaan untuk memanage ini tidak dikerjakan sendirian, Kak. Baik. Ada peran dan fungsi kalau saya kan di provinsi, Ya. ada PMI tingkat kabupaten kota, Baik. dan mereka lah yang kemudian secara langsung gitu ya memastikan pengelolaan relawan itu bisa berjalan dengan baik dan efisien ya, gitu ya. betul. Misalnya kayak pengelolaan ke sekolah itu kita dibantu juga oleh fasilitator-fasilitator Wow. yang langsung datang ke sekolah untuk bertemu dengan adik-adik PMR. Oke. Terus ada juga guru pembina yang Oke. membantu untuk memastikan itu semua. Dan di tingkat kami memastikan standar pelayanan terhadap relawan Ya. itu, karena kami punya buku panduan Ya. pengelolaan relawan itu Ya. berjalan dengan baik. Jadi tentu ini banyak pihak yang terlibat memanagenya. Jadi memanage banyak sel gitu ya. Di tingkat kota ada, bahkan di tingkat kota itu sampai tingkat kecamatan juga ada. Baik. Yang memastikan teman-teman TSR misalnya kita punya namanya SIBAT. Apa itu, Kak, SIBAT? Kelompok masyarakat yang siaga terhadap bencana. Nah, itu Oke. dikelola sampai ke tingkat kecamatan tuh. Jadi bahkan sampai ke beberapa sampai level desa gitu untuk membantu respon terhadap kebencanaan. Karena gini, Kak, Iya, gimana Kak? pelayanan terhadap kebencanaan itu bukan hanya penting tadi saya bilang, Iya. tapi juga genting. Oke. Tahu nggak Kak, kenapa genting? Kenapa, Karena ada variabel waktu di situ. Wah, iya. Kalau sekali, penting betul. ya udahlah, misalnya mengerjakan tugas kuliah itu penting. Iya. Tapi kalau nggak ada deadline-nya cuman jadi penting. Iya. Tapi kalau deadline-nya udah besok udah jadi genting gitu kan. Iya, betul. Karena ada variabel Setuju. waktu di situ. Nah, kenapa genting? Karena seringkali ini ada kaitannya dengan waktu yang singkat terhadap
pertolongan tersebut. Iya. Misalnya kita selalu punya golden time atau golden hour untuk menolong seseorang, Iya. atau ketika terjadi bencana kebakaran, momen-momen krusialnya itu adalah ketika peristiwa itu terjadi dan beberapa waktu setelah peristiwa itu terjadi. Jadi keberhasilan kita menangani golden hour itu jadi sangat penting gitu dalam konteks pelayanan kemanusiaan. Nah, itulah kenapa masyarakat itu harus terlibat, dan tadi Sibat itu masuk dalam situ, dan pengelolaannya dibantu juga oleh teman-teman PMI pengurus tingkat kecamatan gitu. Jadi selnya banyak, sehingga itu yang membantu kita memudahkan dalam melakukan pengelolaan dan melakukan aspek manajerial terhadap pelayanan kemanusiaan berbasis relawan gitu sih. Baik. Jadi PMI tidak bisa berdiri sendiri juga ya, tentu, Pak? Kak, Tentu harus berkolaborasi ya. Tentu harus berkolaborasi. Baik. Seperti ini nih, baju kakak PMI, topinya Dispora. Itu kan kolaborasi yang mantap gitu kan. Kolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Betul. DKI Jakarta. Nah, Kak, ini kan Kakak kayaknya udah banyak banget pengalamannya ya, Kak. Boleh dong satu atau dua pengalaman diceritakan nih yang paling menarik atau paling berkesan, boleh? Selama di PMI ya? Iya, selama Oke. di PMI. Selama Bukan di selama PMI. di sini ya, Kak? Oh iya. Oke, kalau selama di PMI, Kak, Gimana? waktu itu seingat saya baru beberapa bulan dilantik sebagai pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta di tengah COVID, Kak. Iya, itu Jadi tahun seingat saya 2020 Agustus ya? 2020 saya dilantik. Baik. Dan Maret 2020 itu kasus pertama COVID muncul gitu. Dan di pelantikan saya itu adalah momen di mana grafik penderita COVID sedang naik. Meningkat ya, Betul. Pak? Betul. 2 minggu setelah itu, karena kami diharuskan untuk melakukan pelayanan kemanusiaan, 2 minggu setelah itu saya positif COVID, Kak. Wow. Jadi itu Bapak Kakak sudah terjun langsung ya? Sudah. Dan Jadi terkena 2 ya, minggu setelah pelantikan, saya langsung kena COVID. Baik. Dan waktu itu tuh saya ngerasa betul bahwa resiko menjadi seorang petugas kemanusiaan itu bukan resiko yang main-main kecil, ya? gitu, bukan main-main gitu. Betul. Ini adalah resiko yang besar yang seringkali bahkan mempertaruhkan Nyawa. segalanya gitu, bahkan nyawa gitu ya. Nah, pasca itu lalu kemudian kita semakin gencar tuh. Jadi bukan malah menciutkan. Kalau saya sendiri bukan malah ciut. Aduh, baru jadi pengurus tiba-tiba langsung kena COVID. Dan persepsi terhadap COVID waktu itu kan masih sangat masih sangat tidak terkontrol karena sedikitnya informasi waktu itu. Betul sekali. Nah, justru malah ketika dinyatakan negatif gitu ya. Justru itu membuat saya makin tambah bersemangat untuk yuk, apalagi yang harus kita lakukan untuk bisa memastikan warga Jakarta itu bisa terproteksi. Bukan kemudian malah ya udah deh kita tinggal di rumah aja deh gitu. Itu pengalaman yang luar biasa. Yang kedua, Kak, waktu itu kalau nggak salah juga bertepatan dengan demonstrasi besar waktu itu di Jakarta. Ingat gak fase COVID itu ada demonstrasi besar juga gitu ya. Dan seingat saya waktu itu juga ada banyak sekali korban dari pihak demonstran maupun dari pihak aparat keamanan yang membutuhkan pelayanan kemanusiaan. Jadi ketika konflik itu pecah di lapangan, saya ada di markas PMI itu waktu itu. Ketika korban berjatuhan, jadi saya ingat betul waktu itu. Gak tahu gimana ceritanya, saya tergerak untuk turun bareng-bareng dengan teman-teman, angkut korban yang waktu itu sudah lemas dan yang lain-lain masuk ke markas kami supaya bisa ditangani oleh penanganan medis, menyiapkan oksigen, menyiapkan minuman, bahkan memastikan teman-teman yang bertugas juga tetap safety. Itu jadi pengalaman yang luar biasa. Jadi saya merasa pengalaman-pengalaman pertama dan walaupun baru sebentar gitu jadi pengurus PMI, tiba-tiba langsung dihadapkan oleh situasi yang mungkin kalau buat sebagian orang yang belum pernah terlibat dalam aktivitas kemanusiaan ini nggak biasa gitu ya. Harus
turun di sana ada pelemparan, Iya. terus ada gas air mata, Betul. kemudian melihat teman-teman ini sudah lunglai gitu Iya. ya, harus diberikan pertolongan mau nggak mau karena petugas yang nggak terlalu banyak harus dibopong sendiri sama kita ya, kita lakukan itu. Jadi saya bersyukur Iya. mendapatkan amanah ini ketika situasinya sedang tidak baik-baik saja. Iya, baik. Jadi saya mendapatkan pengalaman kemanusiaan yang mungkin Iya. tidak didapatkan oleh pengurus-pengurus PMI sebelumnya karena nggak menghadapi COVID kan Iya, sebelum-sebelumnya, betul dan sekali, Kang, ya. nggak mungkin pernah juga menghadapi demonstrasi besar kalau demonstrasi besar. Tapi kalau Iya. dalam konteks COVID, saya bersyukur bisa hadir di situ, memastikan bahkan melihat grafik Kak, gini Kak. Waktu itu kami tantangannya adalah Iya. plasma konvalen. Oh, Plasma iya. konvalesens itu kebayang nggak Kak? Awalnya cuma kebutuhannya itu ya nggak sampai 100, paling 20-30 plasma konvalesen sehari Baik. untuk warga Jakarta. Mendadak di waktu-waktu itu per hari kebutuhannya menjadi 3.000 kantong. Wow, sangat drastis Kak, ya, Konvalesen Kak. saja Kak. Iya, sangat drastis ya Jadi permintaannya, Kak. waktu itu kita rapat bagaimana memastikan pelayanan plasma konvalesens itu ada. Bersyukur sekali waktu Iya. itu Pemprov DKI Jakarta cukup proaktif juga. Akhirnya pendaftaran untuk screening plasma konvalesens itu ada di aplikasi Jaki. Iya. Jadi kalau teman-teman DKI Jakarta yang atau bahkan ada di websitenya ya waktu Iya. itu kan corona.jakarta.go.id itu bisa juga pendaftaran screening plasma konvalesensnya di situ. Kita waktu itu pelayanan PMI khususnya untuk donor darah itu cuma berhenti sampai jam 5 Kak. Baik. Sebelum ada yang COVID. Pas kita masuk kebutuhannya meningkat, akhirnya kita bilang kalau begini caranya warga Jakarta nggak bisa dapat pelayanan, maka Betul. kita harus buka pelayanan donor darah itu di semua kota Iya. dan 24 jam. Serentak ya, Kak? Serentak 24 jam. Jadi alhamdulillah yang tadinya kebutuhan stok darah, kalau Kakak ngerasa hikmahnya nih Kak, Iya. hikmahnya nih pasca pandemi. Kalau dulu kita sering banget dapat broadcast, Iya. butuh darah golongan A di Iya. rumah sakit X gitu ya. Yang mau berdonor ketemu di PMI Iya. misalnya. Ini sudah hampir setahun atau mungkin 2 tahun ini kita nggak mendengar itu lagi Kak. Baik. Stoknya Kenapa? aman ya, Karena Kak, ya? stoknya aman sampai 10 hari ke depan. Wow, luar 10 biasa hari ke sekali. depan aman Kak. Masya Allah. Nah, memang masih ada beberapa rumah sakit yang tidak terkoneksi dengan kita dan mudah-mudahan itu segera terkoneksi sehingga pelayanan kebutuhan darah untuk masyarakat Jakarta itu sudah aman. Aman ya, Kak? Gitu Kak. Baik. Nah Kak, ini aku juga sangat penasaran nih Kak, pada saat di COVID ini terjadi, apakah relawan itu ada penurunan Kak? Yang tadinya Justru mungkin ya makin bersemangat Kak. makin bersemangat ya Kak? Makin bersemangat. Misalnya kayak salah satu aktivitas yang dilakukan oleh PMI juga adalah bareng sama Pemprov untuk spraying disinfektan. Oh ya. Itu relawan-relawan PMI kita ngerasa Kak, saya nggak bisa nih cuma duduk berdiam diri di rumah. Wow, Saya deg-degan nih saya, dilibatin Kak. dong untuk melakukan aktivitas penyemprotan disinfektan. Ya. Jadi penyemprotan disinfektan di banyak titik yang saat itu terjadi itu justru ujung tombaknya adalah relawan gitu Kak. Ya. Itu ya mereka yang memastikan dirinya ingin dilibatkan. Ada nggak yang wafat? Ada. Oke. Ada yang wafat. Dan semoga beliau jadi husnul khotimah dan menjadi pejuang kemanusiaan dan tercatat di kami menjadi seorang pejuang kemanusiaan. Tapi itu justru tidak membuat yang lain surut gitu. Justru membuat yang lain itu ngerasa oke, kita harus terlibat jauh lebih dalam memastikan ini semua masyarakat Jakarta aman. Gitu Baik. Kak. Wah Kak, tadi aku dengar tuh lumayan deg-degan banget ya. Masya Allah, memang sesuai dengan temanya ya. Tema Menolong di sepenuh HUT. hati gitu. Iya, di HUT ke-78 ini bahwa memang menolong sepenuh hati itu nggak main-main ya Kak. Karena Ya. pada saat itu PMI juga menjadi garda terdepannya ya Kak. Ya, salah satu Salah garda satu garda terdepan terdepannya. gitu, salah satu garda terdepan. Baik. Jadi ya tadi Kak, tentu urusan kemanusiaan ini tidak bisa didekati secara sektoral gitu. Ya. Nggak bisa hanya oke deh PMI aja deh atau misalnya Betul. udah deh kalau ngomong kebencanaan BPBD aja deh atau iya. Basarnas aja deh. Udah deh ini jadi urusan Pemprov aja deh gitu.
urusan kemanusiaan itu harus kalau bayangan saya dan ini juga ada di nama kami. Nama kami itu adalah bukan Lembaga Palang Merah Indonesia, bukan Kak. Apa itu Kak? Tapi Gerakan Palang Merah Indonesia. Kata poin pentingnya itu ada di gerakan. Bergerak ya Kak? Gerakan itu Kak, bedanya gerakan dengan program itu apa sih? Kalau program terukur gitu ya, ada KPI-nya, ada anggarannya, ada berapa orang yang terlibat dan yang lain-lain. Tapi kalau gerakan, ukuran terpentingnya itu adalah pada seberapa banyak orang yang terpanggil, kemudian melakukan hal yang serupa, mereplikasi tanpa kemudian harus terhubung secara langsung gitu. Contoh sederhananya misalnya gini, ketika kan kalau kita baca sejarah itu gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kebayang nggak sih Kak kalau misalnya Pak Dirman, Jenderal Sudirman mau melakukan perang gerilya tapi harus nunggu komando dari Bung Karno. Repot dong. Jadi siapa bisa melakukan apa, di mana, kapan, dengan cara seperti apa, langsung dikerjakan. Dan itu kalau gerakan terinspirasi dari gerakan awalnya. Jadi kalau tadi gerakan kemerdekaan, oh yang lain pada berjuang, saya juga harus berjuang deh, ambil bagian dalam perjuangan ini. Nah, gerakan PMI juga kayak gitu. Gerakan Palang Merah Indonesia berharap kita bisa menjadi trigger terhadap inisiatif personal maupun kelompok untuk melakukan pelayanan kemanusiaan yang terinspirasi oleh kita. Jadi namanya saja sudah gerakan gitu kan. Iya, baik Kak. Kak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih Kak panjang. Itu kan apa yang memang menjadi yang penasarannya dari saya nih Pak. Nah, untuk sekarang nih Kak, karena kita juga ditonton langsung oleh rekan ASN Jakarta dan juga warganet yang ada di rumah. Ini saya mau ada tanya jawab dari YouTube, boleh ya Kak ya? Oh boleh, dengan sangat senang hati, dengan sangat senang hati. Dengan sangat senang hati, baik nih Kak Anggir. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Ini yang pertama, ini ada dari Bapak Anton Fauzi Firmansyah dari warganet ya. Bapak Anton ya, saya izin catat ya Kak supaya. Ini tanggapan saja katanya nih Kak. Oke. Baik, salut saya dengan para relawan. Saya pernah bahu membahu pada waktu tsunami 2004 di Aceh. Mereka luar biasa. Wow. Terima kasih banyak Pak Anton. Ini ada tanggapan juga dari Bapak Abner Simanjuntak dari warganet juga. Selamat menyambut memperingati Hari Palang Merah Indonesia ke-78. Terima kasih banyak. Di tanggal 17 September nanti. Lalu ada tanggapan kembali dari Bapak Agus Sobirin dari Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah rutin donor darah sejak SMA. Alhamdulillah. Terima dan sudah kasih banyak, 65 kali. Golongan darahnya katanya AB, Pak. Wow, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Nanti kalau 100 dapat penghargaan langsung, rencana penghargaan langsung dari Pak Presiden. Karena itu adalah pahlawan kemanusiaan. Dan langsung disematkan oleh Bapak Presiden. Baik. Pak, kalau ini ngobrol dari tadi saya merinding terus ya, deg-degan gitu. Ini boleh masuk ke pertanyaan ya Kak? Oke, boleh. Ini ada dari Kak Temil. Ini dari warganet ya. Kak, saya Temi. Mau tanya dong, bagaimana menjadi relawan PMI atau PMR jika sekolah tidak ada ekskul PMR? Terima kasih. Silakan Kak Anggir. Mau langsung dijawab? Boleh. Silakan. Kak Temi, kakak bisa mungkin kalau kakak masih bersekolah, kakak bisa mengusulkan di sekolah kakak untuk membuka eskul PMR dan nanti juga bisa berkorespondensi dengan PMI kota setempat, misalnya KTMI sekolahnya itu ada di Jakarta Selatan, mau buka eskul KSR, bisa PMR bisa berkoordinasi dengan PMI Jakarta Selatan untuk kira-kira tahapannya lanjutannya seperti apa nih kalau kita dari sekolah mau buka aktivitas kegiatan PMR di sekolahnya. Tentu harus meyakinkan juga nih guru bidang ekskulnya gitu, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan biasanya untuk yuk Pak, ini aktivitas yang positif kita bikin, dan kami juga sebenarnya dari PMI ingin secara proaktif memastikan sekolah-sekolah yang belum ada PMR-nya hari ini untuk bisa didirikan gitu ya PMR-nya gitu ya. Baik, jadi seperti itu ya Kak Temi ya. Semoga menjawab Kak Temi. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi, boleh ya Kak? Boleh dong. Pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Dimas Kesra WJT.
Pak Dimas ya. Iya, Kak Dimas. Apakah PMI juga membantu para korban musibah di luar negeri, misalnya pada saat kemarin gempa di Maroko? Ya, tentu kami sangat ingin membantu korban-korban yang terjadi di luar negeri. Ya. Contoh misalnya beberapa peristiwa besar, Ya. misalnya kayak Rohingya misalnya gitu ya. Oh, iya, betul. Beberapa yang membutuhkan pertolongan atau respon langsung Ya. dari PMI Indonesia untuk ke luar negeri, itu tentu bisa. Tapi biasanya kami ini dalam melakukan pelayanan kemanusiaan Ya. itu ada dua lembaga internasional. Itu ada IFRC Ya. dan ICRC. Oke. Jadi ketika sinyal sudah dimunculkan Ya. oleh ICRC atau IFRC untuk turut serta membantu, Ya. kita akan siap sedia untuk membantu. Ya. Jadi kita bersyukur Ya. walaupun gempa Maroko itu banyak korbannya, tapi bisa terhandle oleh kawasan. Jadi Oke, sudah terbagi ya, Pak? palang merah yang ada di kawasan atau bulan sabit merah yang ada di kawasan itu sudah bisa membantu itu. Contoh sederhananya justru Ya. malah ketika kita waktu itu tadi ada tsunami. Iya. Tsunami 2004 Ya. itu palang merah, bulan sabit merah dari seluruh dunia Baik. datang ke Indonesia Iya. untuk membantu. Oke. Jadi proses-proses itu dimungkinkan, Oke. tapi kita menunggu koordinasi dari biasanya lembaga IFRC atau ICRC yang itu memang menjadi perhimpunan dunia ya Baik. untuk palang merah internasional ya gitu. Berarti memang sudah terbagi dan juga dilihat dari urgensinya begitu ya, Pak? Betul, Oke. betul. Kita nggak Seperti bisa, itu. aduh pengen nih ke sana, nurung deh gitu, nggak Langsung bisa deh juga gitu. gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Semoga menjawab Pak Dimas tadi. Iya. Selanjutnya ini ada tanggapan dari Pak Dedi warganet. Sukses selalu untuk PMI. Terima kasih, Pak PMI Dedi. dengan terlibat PMR di sekolah. Selain pembinaan PMR, diharapkan juga pelibatan generasi muda untuk tanggung jawab sosial. Ya, Betul. betul. Terima kasih banyak Pak Dedi tanggapannya. Memang kalau ngomong generasi muda dan kemanusiaan, Kak, kami selalu beranggapan nilai pembeda Ya. bagi seorang manusia di mungkin 20-30 tahun yang akan datang Ya. atau bahkan 50 tahun yang akan datang itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Oke. Kakak ngerasa nggak sih dengan adanya gawai yang selama ini menjadi teman setia kita gitu Ya. ya? Kan kita sering dengar anekdot tuh. Ya. Handphone kita ini menjauhkan yang dekat, Ya. tapi mendekatkan yang jauh gitu. Iya, betul sekali. Bukan hanya berfungsi untuk menjauhkan yang dekat, tapi juga ternyata kita ngerasa yang dekat ini juga semakin jauh. Iya, baik, Pak. Jadi sisi-sisi kemanusiaan kita itu ke depan akan jadi pembeda. Oke. Mana orang-orang yang akan bisa Ya. memberikan kontribusi luas kepada Ya. khalayak adalah orang-orang yang nilai-nilai kemanusiaannya itu terasa. Baik. Dan kami selalu bilang ke teman-teman fasilitator, guru pembina PMR bahwa ketika bicara dengan PMR, Ya. ini bukan hanya soal menunaikan tugas kita Ya. yang diberikan ke teman-teman, Ya. atau bukan hanya sekedar menyelesaikan KPI gitu. Iya. Ini adalah misi jangka panjang kita. Oke. Ke depan kita harus bisa pastikan generasi Indonesia itu bukan hanya generasi yang cakap secara kognitif, Iya. tapi juga cakap secara kemanusiaan, mampu memanusiakan manusia. Itu dia, Ini Pak. jadi Betul, poinnya. jadi poin penting, Betul. poin pembeda yang rasanya ketika siapapun yang mendapatkan amanat untuk menentukan kebijakan Iya. yang itu punya dampak buat orang banyak, ketika dia mengambil kebijakan itu berdasarkan pengalaman kemanusiaannya, maka yakinlah dia nggak akan membawa kemudorotan gitu, nggak akan membawa hal yang buruk gitu di Ya. kebijakannya. Dia boleh cerdas, tapi kalau ya nggak punya sisi-sisi kemanusiaan, hanya hitungannya mungkin bisnis gitu ya sudahlah, ini hanya sekedar untung rugi dan yang lain-lain, ya sudahlah diambil aja gitu. Oke. Maka penting
bagi generasi ke depan Indonesia itu adalah generasi yang tidak hanya cakap secara kognitif, tapi juga cakap secara kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Itu dia Pak, betul sekali, saya sangat setuju pada Kak Angger. Terima kasih banyak Kak Angger atas waktunya dan tanggapan. Dan terima kasih banyak juga Kak Aul sudah ngajakin ngobrol sepanjang ini gitu ya, dan memberi ruang untuk semakin banyak khalayak yang mengetahui tentang PMI itu seperti apa, gerakan Palang Merah ini kayak gimana, pelayanan kemanusiaannya seperti apa, siapa saja yang terlibat dan yang lainnya. Terima kasih banyak. Saya juga jadi semangat nih Kak untuk donor darah lagi ya. Terima kasih. Terima kasih juga Kak sudah hadir di podcast Rabu Belajar. Semoga kita berjumpa kembali di lain kesempatan Kak Angger. Sama-sama, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim podcast Rabu Belajar atas terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih kepada PMI Nasional, daerah, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan seluruh Indonesia, dan tentunya warganet yang sudah menyaksikan acara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-Indonesia yang ikut menyaksikan acara ini. Semoga acara ini memberikan pesan yang bermanfaat untuk menyampaikan rencana program kegiatan yang berkelanjutan. Insya Allah pembahasan pada episode kali ini sangat bermanfaat dan berkualitas bagi warganet semua. Saksikan terus podcast Rabu Belajar dengan tema dan narasumber lainnya yang tentunya tidak kalah menarik. Podcast Rabu Belajar berkualitas, terdepan, dan terbaik. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan penyebutan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam pemuda, salam kemanusiaan.